Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi di segmen Nukilan, di mana kami akan membacakan cuplikan-cuplikan buku yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk merasakan seperti apa sih gaya bahasa si penulis, nuansanya seperti apa, dan enak atau enggak gitu didengarkan atau dibaca. Ini semua untuk membantu teman-teman ketika sedang mencari mau baca buku apa lagi. Nah, buku kali ini masih gue pakai dari ebook reader gue. Ini judulnya adalah 1984. Aduh, 1984 lagi. Di Kepo Buku tuh udah sering banget kita bahas soal 1984, karya George Orwell. Tetapi banyak juga diskusi menarik yang gue temuin di media sosial yang bertanya, terjemahan siapa yang paling menarik? Terjemahan Indonesianya ya. Karena 1984 ini udah diterjemahkan berkali-kali. Tetapi gue kali ini mau rekomendasikan terjemahan dari Pak Landung Simatupang yang menurut gue bagus banget. Bagus banget. Jadi buat teman-teman yang sedang mikir-mikir mau baca 1984-nya Orwell ini yang versi mana, coba deh versinya Pak Landung Simatupang. Siapa tahu cocok. Karena buat gue cocok banget. Bahkan nggak berlebihan kalau gue bilang, kok gue rasanya seperti membaca novelnya Pak Landung aja gitu. Bukan 1984-nya George Orwell. Jadi dia membawa gaya bahasanya yang khas. Oke, buat membantu kalian, kalau kalian punya versi bahasa Inggris atau versi terjemahan lain, coba lihat di bagian pertama. Gue sengaja baca dari bagian pertama ya, beberapa paragraf dari bagian pertama, supaya kalian bisa membandingkannya juga. Syukur-syukur kalau ada bahasa Inggrisnya, kalian juga bisa membandingkan seperti apa sih terjemahannya Pak Landung ini. Oke, gue bacain ya. Ini diambil dari halaman 12, pokoknya bagian pertama sekali. Dan paragraf pertama ini sangat-sangat terkenal di mana-mana dikutip ya, karena ini adalah yang membuka cerita menuju ke alamnya George Orwell di 1984 tentu saja. Oke, kita mulai ya. Hari yang cerah dan dingin pada April dan jam-jam dinding berdentang 13 kali. Winston Smith, dagunya dibenamkan ke dada dalam usaha menghindari angin buruk, menyelinap cepat lewat pintu-pintu kaca Victory Mansions, meskipun tak cukup cepat untuk mencegah segulung debu masuk bersamanya. Koridor itu beraroma kubis rebus dan karpet butut. Di salah satu ujungnya, selembar poster berwarna yang terlalu besar untuk dipasang di dalam terpacak pada dinding. Poster itu hanya memuat gambar satu wajah yang sangat besar, lebarnya 1 meter lebih. Muka laki-laki berumur 45-an dengan kumis tebal hitam dan raut yang secara garis besar tampan. Winston menuju tangga, percuma mencoba menggunakan lift. Hampir sepanjang waktu lift itu jarang berjalan, apalagi sekarang ini aliran listrik diputus kalau siang. Ini bagian dari lomba penghematan dalam rangka persiapan Pekan Benci. Flat itu berlantai 7 dan Winston, 39 tahun, dan dengan bisul varises di atas lutut kanan, merayap lamban, berhenti untuk mengasuh beberapa kali dalam perjalanannya. Pada akhir pendakian tangga di setiap lantai, berhadap-hadapan dengan pintu lift yang berjeruji, poster bergambar wajah besar itu menatap tajam dari tembok. Ini jenis gambar yang dirancang begitu rupa agar mata di gambar itu selalu mengikuti gerak-gerikmu. Bung besar mengawasi saudara. Begitulah tulisan di bawahnya. Bung besar mengawasi saudara. Big brother is watching you. Pak Landung menerjemahkannya sebagai Bung besar. Menarik. Gue suka banget terjemahan dari Pak Landung ini, dan ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk memilih seperti apa ya, atau terjemahan siapakah yang ingin gue baca ketika membaca 1984 atau 1984 dari George Orwell ini. Dan sekian nukilan kita kali ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Rani Hafid. Assalamualaikum.